Kemudian Ishak memanggil Yakub, lalu memberkati dia serta memesankan kepadanya. Katanya, "Janganlah mengambil istri dari perempuan Kanaan. Bersiaplah, pergilah ke Padan Aram, ke rumah Betuel, ayah ibumu, dan ambillah dari situ seorang istri dari anak-anak Laban, saudara ibumu. Moga-moga Allah yang Maha Kuasa memberkati engkau, membuat engkau beranak cucu, dan membuat engkau menjadi banyak, sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Moga-moga Ia memberikan kepadamu berkat yang untuk Abraham, kepadamu serta kepada keturunanmu, sehingga engkau memiliki negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yang telah diberikan Allah kepada Abraham." Demikianlah Ishak melepas Yakub, lalu berangkatlah Yakub ke Padan Aram, kepada Laban anak Betuel, orang Aram itu, saudara Ribka, ibu Yakub dan Esau. Ketika Esau melihat bahwa Ishak telah memberkati Yakub dan melepasnya ke Padan Aram untuk mengambil istri dari situ, pada waktu ia memberkatinya, ia telah memesankan kepada Yakub, "Janganlah ambil istri dari antara perempuan Kanaan." Dan bahwa Yakub mendengarkan perkataan ayah dan ibunya dan pergi ke Padan Aram. Maka Esau pun menyadari bahwa perempuan Kanaan itu tidak disukai oleh Ishak ayahnya. Sebab itu ia pergi kepada Ismail dan mengambil Mahalat menjadi istrinya, di samping kedua istrinya yang telah ada. Mahalat adalah anak Ismail, anak Abraham, adik Nebayot. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, "Akulah Tuhan, Allah Abraham nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu." Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, "Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya." Ia takut dan berkata, "Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga." Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu
dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernasarlah Yakub. Jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang Engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan yang sangat baik, masih memberi kita hidup sampai hari ini dan dapat mempelajari firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 28. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini tentang perjalanan pelarian Yakub ke Mesopotamia. Ayat 9 mengenai Ismail. Dia kakak tiri Ishak, anak Abraham dari Hagar, hamba perempuan Sarah. Kita sudah pelajari di Kejadian 16. Setelah menikah dengan 2 gadis orang Kanaan, Esau berharap pernikahan dengan keluarga Ismail akan menyenangkan hati orang tuanya, Ishak dan Ribka. Sungguh Esau tidak mengerti kehendak firman Tuhan. Selanjutnya di ayat 10-15. Janji dalam perjanjian Tuhan yang diberikan kepada Abraham dan Ishak akhirnya diberikan juga kepada Yakub. Tetapi tidak cukup hanya menjadi cucu Abraham atau anak Ishak. Yakub harus membangun sendiri hubungan pribadi dengan Tuhan. Inilah yang Tuhan mau. Setiap kita harus memiliki hubungan yang pribadi, yang akrab dengan Tuhan. Ayat 12 mengenai malaikat-malaikat Tuhan. Malaikat di dalam firman Tuhan diberi tugas untuk memberi perlindungan dan bimbingan kepada umat Tuhan. Selanjutnya di ayat 13-15, berdirilah Tuhan di sampingnya. Versi bahasa Inggris NIV di atasnya. Jadi Tuhan menampakkan diri kepada Yakub dengan memberitakan bahwa berkat yang Tuhan janjikan kepada Abraham akan disalurkan juga melalui diri Yakub. Janji berkat ini berarti Tuhan hadir dalam hidupnya. Tuhan memberi bimbingan dan Tuhan akan melindunginya di dalam seluruh kehidupannya. Sehingga Yakub tidak perlu takut. Saudara-saudaraku, ayat 19 mengenai Betel, terletak sekitar 10 mil sebelah utara Yerusalem atau 60 mil sebelah utara Beersheba. Betel adalah tempat di mana Yakub meninggalkan keluarganya dan tempat di mana Abraham dulu memberikan persembahan korban pertama kepada Tuhan ketika ia masuk ke tanah perjanjian. Pada awalnya Betel menjadi pusat penyembahan yang penting kepada Tuhan. Tetapi karena tidak sungguh-sungguh, akhirnya berubah kota ini menjadi pusat penyembahan berhala. Nabi Hosea mengutuk dengan keras praktek-praktek kejahatan yang terjadi di Betel. Berarti saudara, kita harus selalu memperbarui hubungan kita dengan Tuhan. Kita harus selalu mempunyai pengalaman kehidupan dengan Tuhan. Kita tidak bisa hanya bercerita atau bersaksi tentang hal-hal lain, hal-hal masa lalu. Kita harus mengalami Tuhan setiap hari. Kita harus menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh menghidupi kebenaran firman. Kita harus mengenal Tuhan secara pribadi, bukan dari kata orang. Jangan hanya jadi orang Kristen secara KTP, tetapi kita hidupi kebenaran firman, pengalaman dengan Tuhan setiap hari. Saudara-saudara, jadi itulah yang terjadi. Tuhan mau kita semua hidup akrab, bersekutu dengan Tuhan. Di dalam doa yang sungguh setiap hari, di dalam mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Maka janji kehadiran, bimbingan, dan perlindungan Tuhan akan ada bagi kita seperti yang Tuhan juga janjikan kepada Yakub.
ia menyerahkan seluruh masa depannya kepada Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang sanggup menolong kita. Dan rancangannya adalah rancangan damai sejahtera, memberi kita masa depan yang penuh harapan. Amin. Terpujilah nama Tuhan.